Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk memahami dan mempelajari kandungan surah Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat ke 172 dengan memahami secara terjemah keseluruhan, kemudian dilanjutkan terjemah perkata, tafsir, terakhir melalui pendekatan syair. Silakan Bu dibaca. A'udzubillah. Langsung Bu. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ya. Silakan langsung membuka kandungan secara perkata ya. Arti secara perkata melalui aplikasi Al-Quran Muslimah yang terkoneksi melalui HP Android yang sangat canggih. Al-Baqarah 172. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, kulu, makanlah, min, dari thayyibati, yang baik-baik, ma, apa, razaqnakum, kami rizkikan kepadamu, washkuru, dan bersyukurlah, lillahi, kepada Allah, in, jika, kuntum, kalian adalah, iyahu, kepadanya, ta'buduna, kamu menyembah. Ya. Tafsir Al-Jalalain. Ya. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara makanan yang baik-baik, maksudnya yang halal, yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah atas makanan yang dihalalkan itu, jika kamu benar-benar hanya kepadanya menyembah. Sudah, langsung ke kandungan syair yang sudah saya kirim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian memakan makanan yang kami berikan, halal dan baik yang dibutuhkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau ayat-ayat sebelumnya yang dipanggil itu semua manusia tanpa terkecuali, baik dia beriman atau Tidak. kafir. Ya.
Nah, khusus pada ayat ini dipanggil hanya orang-orang beriman. Berarti sesungguhnya ada kewajiban yang khusus. Tidak boleh tidak ya, wajib bagi orang yang beriman. Tapi kalau manusia dipanggil, ya itu terserah masing-masing. Kalau mereka mendengar seruan Al-Quran, itu baik buat mereka. Ya, baik buat dirinya, buat kesehatan tubuhnya. Kalau nggak mau ya terserah, namanya bukan orang beriman ya Bu ya. Kalau dia mau ikutin Qur'annya, cakep, bagus. Untuk kepentingan dia kok. Tapi ada kata dia nggak makanan yang halal, itu juga urusan mereka. Tapi Allah mengharapkan semua manusia makan yang halal lagi baik. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Tapi kan nggak semuanya manusia mau makanan yang halal. Ada saja yang mereka makan yang haram. Nah, untuk orang beriman, nah kita yang beriman, nggak ada pilihan Bu, satu pilihan. Makan yang halal lagi baik. Jangan coba-coba memakan makanan yang haram. Itu adalah sebuah pelanggaran yang sangat berat. Kalau manusia selain beriman dia melanggar ya wajarlah. Dia nggak beriman ya. Tapi kita ngaku beriman terus kita nggak mau ikutin apa perintah Allah, kebangetan banget. Ngaku beriman tapi nggak mau makan yang halal, itu kan bagaimana tuh? Imannya diragukan Bu ya. Kalau orang kafir dia nggak makan yang halal ya wajar orang kafir. Orang kafir nih yang nggak ngerti halal haram ya. Nah kita yang beriman ditunjukkan oleh Allah. Silakan makan, minum apa saja. Yang penting standarnya apa Bu? Halal lagi baik untuk kamu. Baik itu pengertiannya bisa memiliki gizi, ya, protein, vitamin yang baik untuk tubuh kita. Jangan hanya halal. Ya, ada khasiatnya Bu ya. Ada manfaatnya. Ya. Contohnya daging. Daging udah lama halal Bu. Tapi kalau kita pikir-pikir ini kelamaan ini kayaknya nggak bagus deh. Kan kita bisa merasakan di hati kita. Udah 2 bulan di kulkas. Ragu kita. Halal Bu, nggak haram itu. Ya, coba kita ragu Bu. Ini kalau kelamaan ada gizi nggak? Nah, kalau ragu nggak usah dimakan dah. Kasih kucing aja ya. Atau dibuang ya Bu ya. Jadi makan yang halal dan segar. Masih layak ya. Karena kita ingin hidup ini memiliki energi yang prima. Dengan makanan yang halal dan baik itu. Dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sakit-sakitan karena malas makan. Atau makan semuanya yang penting halal katanya. Walaupun nggak ada gizinya. Walaupun nggak ada proteinnya. Yang penting kenyang. Jangan Bu. Kita makan jangan yang penting kenyang. Ya, tetapi yang bergizi ya Bu ya. Yang ada hasilnya untuk kita. Supaya kita bisa beraktivitas, beribadah di atas muka bumi. Lanjutkan Bu. Jangan kalian mengharamkan makanan yang dihalalkan. Jangan kalian menghalalkan makanan yang diharamkan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Yang kita suka merubah status hukum makanan. Kalau memang ini halal ya jangan katakan haram. Kalau itu haram jangan katakan halal. Meskipun wujudnya sama, nggak ada beda. Ya, di sebelah kiri kita ada daging.
dari cara yang halal. Di sebelah kanan kita ada daging, sama Bu, dagingnya daging sapi. Tapi haram dari hasil mencuri. Pilih yang mana, Bu? Halal, jangan dibalik. Yang halal ini dianggap haram. Yang haram ini dianggap nggak boleh ya. Teman-teman menjadi penyakit, Bu. Jangan yang halal diharamkan. Atau yang haram dihalalkan. Ada orang seneng banget daging babi. Padahal haram. Tapi giliran daging sapi nggak mau. Seolah-olah daging sapi itu haram. Nah ini berarti nggak taat hukum. Ini di lampu merah. Ya. Giliran lampu merah terobos. Ya. Giliran lampu hijau berhenti. Alasannya mungkin main HP apalah. Itu kan membolak-balikkan. Kalau mau jelas halal, ya halal. Yang haram ya haram. Jangan dicampur adukkan antara yang halal dan yang haram. Dalam bidang apapun, Bu, nggak hanya dalam makanan ya, dalam apapun. Terkadang naudzubillah jangan sampai terjadi sama kita. Kalau sama sekretarisnya di kantor halal, Bu, diajak makan, ya, diajak dua-duaan kemana gitu, seneng-seneng lah. Tapi sama istrinya malah nggak pernah diajak-ajak, seolah-olah haram ya. Malah nggak mau dekat istrinya, katanya bau balsem lah, bau kunyit lah, bau bawang lah, bau dapur. Ya, itu. Jangan, Bu, ya. Jangan gara-gara di luar sana terlihat lebih cantik, lalu kita anggap halal. Padahal itu haram. Kalau emang ada yang halal, ngapa cari yang haram? Itu berarti kita mencari penyakit. Ya. Mencari penyakit yang suatu saat akan bisa menyebabkan kita bermasalah. Lanjut, Bu, berikutnya. Orang kafir seperti itu, jangan kalian suka meniru. Itu perbuatan yang keliru. Tinggalkan, jangan tertipu. Salatullah, salamullah Ala Toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Itu memang kerjaan orang kafir, Bu. Orang yang ingkar. Yang halal dianggap haram. Yang haram dianggap halal. Ya. Ada yang halal di rumah, air minum, nggak mau diminum. Malah minum narkoba. Ya, minuman keras. Ya, itu orang kafir. Watak orang kafir begitu, Bu. Senang melakukan hal-hal yang dilarang. Kalau yang diperintah malah nggak mau. Ya memang sensasinya begitu, Bu. Bentuk pembangkangannya. Nggak mau diatur oleh agama. Seolah-olah itu dia nggak butuh agama. Seolah-olah dia lebih pintar daripada agama. Padahal kita ini orang bodoh. Nggak bisa apa-apa. Kita kalau nggak diatur dengan agama ya ngarang-ngarang, Bu, hidupnya. Semaunya. Makan semaunya. Minum semuanya. Nggak ada ketertiban dalam hidup. Namanya kan agama. A artinya tidak. Gama artinya kacau. Tidak kacau. Jadi dengan agama ini tidak kacau hidup kita. Tertib teratur. Ya. Terlaksana sesuai aturan-aturan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Siapapun yang tidak mau diatur dengan agama, pasti sembarangan, Bu, makan minumnya. Ya, makan berdiri, pakai tangan kiri. Lebih bangga rasanya kalau makan dari hasil mencuri. Lebih senang, Bu. Karena dapatnya lebih banyak katanya. Daripada makan yang
halal di rumah cuman tahu tempe. Seolah-olah tahu tempe itu haram, Bu ya. Kalau dari hasil mencuri, wah keren katanya ya. Ya, sekali mencuri berapa karung makanan, Bu ya. Ya, itu. Itulah memang pekerjaan setan, Bu. Dibuat nikmat sesuatu yang dilarang. Ya, dibuat apa, Bu? Tidak enak. Dibuat tidak enak sesuatu yang diperintahkan. Jadi dibuat pahit sesuatu yang diperintahkan. Dibuat manis sesuatu yang dilarang. Dibuat pahit sesuatu yang diperintahkan. Ya. Itu memang kerjaan iblis itu membolak-balikkan hukum-hukum. Nah, banyak orang tertipu kan? Kayak ikutin cara orang kafir, padahal dia Islam. Gayanya gaya orang kafir, ya Bu ya. Gaya hidupnya, gaya makanannya ikutin orang kafir. Akhirnya dia keliru, tersesat. Ya, kita kan ngaku Islam. Apa kata Islam ikuti. Jangan apa kata orang, Bu ya. Orang itu kan pakai nafsu dia. Kalau pakai nafsu kan ya semau-maunya, Bu, namanya pakai nafsu. Nggak butuh namanya aturan agama. Yang dibutuhkan apa, Bu? Kepuasan. Apalagi, Bu? Kesenangan. Melampaui batas. Na'udzubillah min dzalik. Itulah watak-watak orang kafir yang tidak mau mengikuti bimbingan agama. Terutama dalam makanan atau minuman yang dihalalkan. Lanjut, Bu. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat berlimpah ruah. Niscaya nikmat akan ditambah, hidup penuh nilai berkah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Kita bersyukur, Bu. Berbagai makanan kita sudah makan, tentu yang halal ya. Kita syukur ini. Gak berhenti-berhenti nih. Nikmat Allah. Ya, dari sejak kecil kita mendapatkan berbagai macam makanan. Ya, jenis-jenisnya, rasanya ya Bu ya. Kalau kita pikir-pikir itu rasa-rasanya kita tidak bisa membalas kebaikan Allah. Gak pernah berhenti, Ibu. Sehari-hari kita selalu makan minum apa saja. Mulai dari makan buah, ya Bu ya. Kue, apalagi nasi, minuman. Minuman aja berapa macam ini Bu ya? Air putih, Ya, kopi, susu. kopi, susu, dihitung coba. Udah bersyukur aja dah. Alhamdulillah. Kita masih diberikan oleh Allah rezeki. Ya. Di luar sana banyak orang kelaparan. Karena sulitnya mendapatkan rezeki. Kita di sini alhamdulillah. Ya. Kita masih diberikan rezeki. Karena suatu saat kita nggak tahu, Bu, apa yang terjadi. Kalau Allah mau, bisa saja rezeki itu diambil sekejap mata. Ya Bu ya? Ya makanya selagi ada rezeki ini ya bersyukur. Kalau kita bersyukur, apa katanya tadi? Ditambah oleh Allah. Nggak kurang, Bu, rezeki itu kalau bersyukur. Bahkan apa, Bu? Nilai berkahnya pun terus diberikan kepada kita. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang kita makan atau minum. Jangan sampai kita makan minum itu nggak ada kebaikan untuk kita, Bu. Hanya sekedar kenyang, tapi nggak menambah taat patuh kita kepada Allah. Sayang, Bu ya. Kita udah makan minum, tapi tidak menyebabkan kita tertarik untuk beribadah. Ya, tidak menyebabkan kita hobi senang beribadah. Ya, jangan sampai, Bu, kita makan minum hanya untuk memenuhi isi kamar mandi tiap hari, ya Bu ya. Kita ini makan minum untuk untuk apa, Bu? Untuk melancarkan ibadah kita, memaksimalkan ibadah kita sehingga ada berkah dari makan atau minum yang kita makan. Itu ciri-ciri makanan minuman berkah, Bu.
kalau kita membawa taat ibadah kepada Allah. Tapi kalau orang makan minum malah dia makin malas ibadah, makin jauh dia dari ibadah, berarti makanan atau minumannya tidak berkah. Kenapa nggak berkah, Bu? Mungkin cara makannya nggak benar ya. Ya, pakai tangan kiri mungkin ya. Atau sambil berdiri, ya sambil berjalan, nggak pakai etika. Jadi ya nggak ada berkahnya. Nah, kita ingin makanan minuman yang masuk dan berkah untuk kita. Apa ciri-cirinya tadi, Bu? Makanan minuman yang berkah? Membawa kita semakin semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Sebab repot juga, Bu, kalau kita nggak makan ya, nggak minum. Gimana kita bisa beribadah, ya kan? Ya, kita ingin makan minum itu menyehatkan tubuh kita dan memberkahi. Dengan keberkahan makanan minum itu menyebabkan kita senang untuk beribadah kepada Allah. Nah, kita nilai nih, Bu, rezeki yang masuk dalam diri kita ini berkah apa enggak? Kita lihat nih grafik sholat kita, ibadah kita. Kalau kelihatan terus terjaga nih ibadah kita nggak tinggal, insya Allah itu ciri-ciri makanan atau minuman yang kita makan itu adalah berkah. Alhamdulillah. Lanjut, Bu. Itulah bentuk ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan. Sembah Allah, jangan sekutukan. Itu perbuatan tidak dibenarkan. Salatullah, salamullah. Ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala yasin. Tadi pertama kita makan minum yang halal, yang baik. Yang kedua kita bersyukur atas makanan minuman tersebut. Itu adalah bentuk apa? Ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan. Berarti sebaliknya, Bu, orang yang makan minum gak halal, kemudian dia gak mau bersyukur, oh dia adalah pembangkang. Ya, Bu ya. Pembangkang, durhaka, nggak mengakui itu nikmat dari Allah demikian banyak. Ya. Dari mulutnya saja nggak pernah mengucapkan alhamdulillah. Disangkanya makanan minuman itu hasil usaha dia. Padahal itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Ya. Bagaimana bentuk syukur kita? Di samping mengucapkan alhamdulillah, oper dong itu, dioper. Kalau ada kelebihan rezeki dioper. Kemana ngopernya, Bu? Bisa orang miskin. Apalagi, Bu? Bisa anak yatim. Bisa ke masjid. Oper, Bu. Oper itu bentuk syukur kita kepada Allah. Jangan sampai kita nikmati sendiri. Justru yang kita oper itu yang akan menolong kita buat akhirat nanti. Betul, Bu. Yang ibu makan, yang ibu pakai habis. Gitu baju ibu robek, rusak, udah nggak pakai kan? Makanan yang kita makan habis jadi apa, Bu? Isi kamar mandi ya. Iya. Tapi yang kita sedekahkan, kayak ibu ini dulu ngasih saya Quran. Alhamdulillah istri saya selalu baca tuh di rumah. Ngalir, Bu, ke ibu pahalanya. Umpama kita udah nggak ada, Bu. Terus kita sudah nyumbang di masjid itu. Setiap orang sholat di situ, maka pahalanya kepada kita. Jadi justru itu, Bu, yang menjadi harta kita yang kita sedekahkan. Cuma kita nggak berpikir sejauh itu, Bu. Disangkanya kalau kita sedekah, habis. Padahal itu yang akan membela kita, yang menyelamatkan kita. Kata Nabi, bersedekahlah walaupun dengan sepotong roti atau satu biji korma. Karena itu yang menjadi cahaya kita di alam kubur, Bu. Makanya nanti di alam kubur banyak yang nyesal. Kenapa dulu saya nggak rajin sedekah? Kenapa dulu nggak sholat jamaah? Tetangga-tetangga punya kuburan terang benderang karena rajin sedekah, rajin ibadah. Kita mungkin lilin kecil, Bu. Dulu karena kita pernah sedekah sekali. Itu menjadi cahaya dalam kubur kita. Jadi kalau mau ibu kuburnya terang, lebar, nah mumpung masih hidup, alhamdulillah nih.
Ya, kita harus banyak bersedekah. Semampu-mampu kita sesuai dengan kondisi uang kita. Jangan karena pengen sedekah habisin semua. Buat bayar listrik mana? Buat makan minum mana? Enggak boleh, Bu ya. Jangan sampai karena pengen dapat pahala sempurna lalu semuanya disedekahin, Bu. Mobilnya sedekahin, emasnya sedekahin, enggak ada sisa. Bukan begitu caranya, Bu. Itu namanya apa, Bu? Nafsu, emosi. Jadi mari kita bagi-bagi uang kita. Ada buat sedekah, ada buat makanan sehari-hari, ada buat kebutuhan sehari-hari. Jadi ada posnya, Bu. Posnya masing-masing enak kayak gitu, Bu. Kalau terbiasa gitu enak. Jadi kita nggak ada kesalahan di situ. Karena kita sudah membaginya sesuai dengan ajaran. Kalau kita lihat ketentuan hukum Islam itu kan kecil sekali, Bu. Zakat itu berapa persen? 2,5% kan? Kecil sebenarnya. Kecil. Karena Allah Maha tahu memang manusia itu pelit, makanya kecil aja dah. Kalau pokoknya lebih dari 2,5 boleh nggak, Bu? 10%. Oh, boleh, bagus, cakep itu. Ada orang berani bersedekah, Bu, 50%. Ya wajar, dia perusahaannya mungkin masukannya 50% berani karena emang duitnya banyak, Bu. Kalau yang sedang-sedang jangan dah. Nanti kita nyesal, Bu. Jangan sampai kita udah sedekah lalu nyesal, ya Bu ya. Jadi kita bersedekah, berzakat sesuai dengan keadaan keuangan kita. Yang penting ikhlas. Ya. Semoga dengan cara itu kita nanti di akhirat terbebas dari siksa api neraka. Kemudian berikutnya, wujud kesyukuran kita juga dalam bentuk menyembahnya, mengabdi kepadanya. Jadi kita disuruh sholat, tanda syukur, Bu. Karena kita sudah tercipta sebagai manusia, diberikan segala-galanya, kita bersujud, itu bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu. Itu sebabnya mengapa kok setiap habis sholat kok lega, Bu ya. Enteng rasanya, Bu ya. Pikiran kita terang, hati tenang. Karena kita baru saja bersyukur. Coba bandingkan, Bu, kalau Ibu nggak sholat, waduh rasanya udah nggak karu-karuan, Bu ya. Karena Ibu belum bersyukur. Begitu Ibu bersyukur nih, bersujud. Waduh, nikmat ya. Tadi mungkin rasa gelisah, hilang rasanya. Dan ini yang dirasakan oleh hampir semua ya. Para mu'alaf itu, Bu. Selama ini mungkin di agama yang lama tidak pernah merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian hati. Seperti itu. Begitu dia bersujud, plong rasanya, Bu. Beban-beban selama ini plong. Silakan Ibu lihat di YouTube itu. Selalu jawabannya. Apa yang Anda rasakan setelah masuk Islam? Tenang. Selalu itu, Bu. Baik mualaf di dalam negeri atau luar. Silakan Bu lihat itu. Selama ini di dalam agamanya tidak mendapatkan ketenangan. Ketenangannya semu. Ya, gimana mau tenang? Dia tidak betul-betul khusyuk kepada Allah kan. Ada yang dengan nyanyi-nyanyi mungkin. Ada yang dengan musik-musik mungkin. Itu kan hasil kreasi manusia. Ya. Seolah-olah itu agama padahal bukan ajaran agama. Itu adalah budaya. Nah, sedangkan kita nih orang Islam. Sudah disetel sedemikian rupa. Untuk beribadah kepada Allah itu. Dengan cara yang betul-betul menghambakan diri kepadanya. Ya kan? Ibu pernah lihat senam yoga? Itu kan mirip sholat, Bu. Ya. Tapi dia kosongkan pikiran. Kan katanya. Diem, rem gitu. Diem. Relax. Sholat lebih dari itu, Bu. Kita bergerak nih mulut kita membaca. Berdoa lagi. Makanya Ibu kalau diajak senam yoga. Saya tiap hari yoga kok. Betul, Bu ya? Lebih dari yoga. Dan pasti ada bosannya, Bu. Orang yang yoga itu. Serius. Mungkin sekali dua kali semangat ya. Sebelum 2 bulan semangat. Lama-lama kok rasanya bosan, malas. Ya, Bu ya. Karena nggak ada nilai ibadah situ, Bu. Nggak ada nilai spiritual. Cuman emosi aja, Bu. Emosi sesaat. Tapi kalau sholat coba, Bu. Tembus rasa di hati itu. Dan orang yang merasakan nikmatnya sholat nggak bakal mau berhenti.
Dulu katanya orang yang belum masuk Islam benci banget katanya sama orang Islam. Betul-betul nungging katanya Buya. Apaan tuh katanya? Kurang kerjaan. Begitu dia dapat hidayah, Bu, masuk Islam. Enggak hanya 5 waktu, Bu, dikerjakan. Malah sholat sunnah dikerjakan. Ya, Bu, ya. Kita kan sholat enggak hanya 5 waktu kan? Qobliyah, ba'diyah, terus tahajud. Apa kita bosan? Apa kita capek? Enggak, malah seneng ya, Bu, ya. Orang kita disuruh enak kok. Santai bacanya kan. Cara gerakan santai, enggak ada beban. Pokoknya, Bu, siapapun yang enggak sholat, pasti akan merasakan kesempitan dalam hatinya. Jadi nggak ada obat menenangkan hati kecuali sholat. Seandainya tuh pecandu narkoba itu tahu, Bu, bahwa dengan sholat sesungguhnya hatinya tenang, dia akan buang itu narkobanya, Bu, ya. Bakar tuh narkobanya, segera ambil air wudhu untuk sholat. Seandainya mereka sadar bahwa mabuk sesungguhnya adalah mabuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam apa? Salat kita, zikir kita. Jangan sampai mabuknya malah merusak akal kita dengan apa, Bu? Minuman beralkohol, cara setan untuk menipu kita. Kalau kita boleh mabuk, teler, tetapi bersama Allah Subhanahu, itulah mabuk yang sebenarnya, yang tidak membuat akal kita rusak, tidak membuat jiwa kita rusak. Semoga kita istiqomah dalam iman dan Islam dan kita bisa selektif dalam makan atau minum yang halal dan menjadi berkah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.